Ya, kita lanjut. Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemarin tentang dakwah Nabi secara terang-terangan, episode kedua tentang bagaimana ada 3 orang pembesar kafir Quraisy mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Selanjutnya hari ini kita akan menjelaskan dakwah Nabi secara terang-terangan, episode ketiga. Kita singkat saja. Tentang apa ini? Tentang hijrah ilal Habasyah. Hijrah, al-hijratu hijrah, ya kelas 10 IPA 1, bukan ya, hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah. Apa itu hijrah? Hijrah adalah perjalanan dari tempat yang tidak baik menuju tempat yang baik. Bukan berarti tempat itu buruk. Nah, nanti kita ada namanya hijrah Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Itu namanya hijrah ke Madinah. Apakah Mekah tempat yang buruk? Bukan. Tapi banyak orang-orang zalim di sana, ada orang-orang jahiliyah masih di sana. Ini selalu membuat gaduh suasana bagaimana beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Susahnya bukan main. Dicaci, dimaki, bahkan diberikan di kotoran. Orang pada sholat dikasih kotoran sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah yang tenang. Nah, begitupun hijrah ke Habasyah. Ini hijrah yaitu dari Mekah Al-Mukarramah menuju Habasyah, mencari ketenangan yang lebih baik ketika dia mau beribadah atau lain seterusnya. Nah, ini memang Nabi tidak ikut serta, tapi sahabat-sahabat Nabi yang melaksanakan hijrah tersebut. Kemana? Ini ke negeri Habasyah. Apa itu Habasyah? Negeri yang sekarang namanya Ethiopia. Negeri Ethiopia. Masih di daerah Afrika sana ada namanya negeri Habasyah yang sekarang negeri Ethiopia. Nah, inilah yang dikatakan hijrah pertama di dalam agama Islam. Nah, di sini sekali lagi, kenapa kok ada perjalanan atau hijrah semacam ini ke negeri Habasyah? Karena kita tahu di mana Abu Jahal dan beserta sekutu-sekutunya ingin selalu membuat kegaduhan kepada ibadahnya Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat-sahabatnya dengan cara apapun. Yang penting mereka nggak ada ketenangan dalam beribadah. Sama seperti sekarang. Sekarang pun begitu, orang pengen ke masjid nggak tenang, takut ada coronanya. Kita mau ke pasar nggak tenang, takut ada ini. Atau ke majelis taklim malah dilarang karena membuat perkumpulan bikin nggak tenang. Berarti sama seperti sekarang kayak begitu ya, nggak bisa tenang. Akan tetapi dulu memang ada orang-orang jahiliyah yang suka mengganggu. Nah, sekarang yang mengganggu kan cuma corona doang. Artinya kita bisa berhati-hati, tetap beribadah tapi bolehlah berhati-hati. Tetaplah ke masjid sekalipun 5 menit atau 10 menit sholat berjamaah saja, lalu kembali kepada mana? Ke rumah masing-masing. Jangan sampai tidak sama sekali ke masjid. Ini yang salah kaprah. Sholat Jumat pun demikian, sebenarnya cuma sebentar doang, rukun-rukun khutbah sama sholat Jumat 2 rakaat langsung pulang. Kenapa sih? Tapi ini entahkah apakah yang jahiliyahnya ini itu atau bagaimana sehingga kita pun beribadah nggak tenang. Akan tetapi jangan sampai kita ibadah nggak tenang. Tetap kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala
dan bisalah melaksanakan sholat berjamaah sekalipun nggak bisa lama-lama, yang penting bisa berjamaah. Jadi sekali lagi jangan sampai kita meninggalkan yang namanya berjamaah. Nah, kembali ke hadirat Nabi Muhammad SAW, di mana orang-orang umat Islam ketika itu masih nggak tenang dengan ibadahnya, selalu diganggu oleh orang-orang jahiliyah atau orang-orang Abu Jahal. Lalu Nabi ingat tentang sesuatu. Di Habasyah ada pemimpin yang adil. Yang dikatakan pemimpin adil di sini, dia tidak menzolimi siapapun yang datang ke negeri Habasyah. Selama dia baik, maka diperlakukan baik. Nah, akan tetapi raja yang di negeri Habasyah itu Nasrani, belum masuk Islam, tapi yang nanti akhirnya akan masuk ke dalam agama Islam dan agama yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi ketika ingat ada pemimpin negeri Habasyah yang begitu adilnya, Nabi memberangkatkan sebagian sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah untuk mencari ketenangan dalam beribadah. Dan ibadahnya ini santuy, bukan main. Nah, Nabi kita Muhammad SAW memberangkatkan beberapa sahabatnya yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Utsman gak sendiri, dia bersama istrinya yang bernama Ruqayyah, di mana Ruqayyah adalah putri Nabi Muhammad SAW. Lalu ada lagi Abdurrahman bin Auf. Lalu ada lagi Abu Salamah beserta istrinya Ummu Salamah, di mana Ummu Salamah yang nantinya menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Ada lagi Abu Hudzaifah bersama istrinya bernama Sahlah. Ada lagi Zubair bin Awam, ada juga. Nah, kurang lebih belasan orang Nabi utus untuk hijrah ke negeri Habasyah. Nah, untuk apa? Untuk beribadah dengan tenangnya. Nah, ada belasan sahabat di sini. Ketika sampai datang ke negeri Habasyah, di mana pemimpin Habasyah ketika itu adalah Ashama, bernama Ashama. Dia beragama Nasrani karena Habasyah dulu masih beragama Nasoro atau Kristen. Nah, Ashama ini memiliki julukan yang bernama An-Najasyi. Jadi lebih terkenal dengan Raja Najasyi. Jadi Najasyi itu adalah raja untuk negeri Habasyah. Sama kayak apa? Kayak Firaun. Firaun itu bukan namanya, tapi julukan pemimpin di zamannya Nabi Musa. Ya, jadi lebih terkenal dengan julukannya itu Raja Najasyi, yang nama aslinya adalah Ashamah ketika itu. Lalu ketika mereka sahabat-sahabat Nabi datang ke Ashamah atau Raja Najasyi, ya sudah, welcome saja. Mereka lalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenangnya, tidak ada yang mengusik daripada orang-orang kafir Quraisy. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan kabar yang begitu menyejukkan hatinya, di mana orang-orang sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang diusik, lalu Nabi mengutus kembali beberapa sahabatnya sebanyak 108 orang. Banyak. Berarti hijrah yang kedua ke negeri Habasyah, dan ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Berangkatlah mereka. Ketika sampai di sana, mereka pun diterima dengan baiknya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, dengan santuy, tidak ada yang mengusik
daripada kafir Quraisy. Ketika mereka asik-asiknya beribadah di sana, lagi-lagi kafir Quraisy mendengar kabar umat Nabi, yaitu sahabat-sahabat Nabi Muhammad, enak-enakan beribadah di sana. Jadi nggak ada yang musik, nggak ada yang ngasih kotoran, nggak ada yang ngebully, nggak ada yang mencaci maki sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sehingga pembesar kafir Quraisy mengutus dua utusan untuk menjemput sahabat Nabi yang ada di negeri Habasyah kembali ke Mekah Al-Mukarramah supaya apa? Supaya dicaci lagi, supaya diganggu lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang diutus dari kafir Quraisy? Mereka mengutus 2 orang dan membawa hadiah untuk Raja Najasyi. Siapa utusan itu? Yang pertama bernama Abdullah bin Abi Rabi'ah Yang kedua adalah Amr bin As. Di mana Amr bin As nanti akan masuk Islam nanti. Tapi dalam zaman seperti ini, ketika hijrah ke negeri Habasyah, Amr bin As masih beragama, masih belum masuk Islam, artinya dia masih menyembah berhala sebagai pembesar kafir Quraisy ketika itu. Nah, mereka berdua membawa hadiah, bahasa kita sekarang adalah suapan, supaya Raja Najasyi mau mengembalikan umat Islam yang ada di negeri Habasyah kembali ke Mekah Al-Mukarramah supaya bisa digojlok lagi, supaya bisa dicaci maki dan lain-lain. Akhirnya mereka pun tiba ke negeri Habasyah. Ketika mereka tiba di negeri Habasyah dengan membawa hadiah untuk Raja Najasyi, lalu menghadap kepada Najasyi. Lalu mengatakan apa? 2 orang ini kepada Raja Najasyi, "Wahai Raja yang mulia, ini hadiah untuk kamu. Tapi izinkanlah orang-orang Islam yang di sini, yang kemarin mereka hijrah ke negeri ini untuk kami bawa kembali ke Mekah Al-Mukarramah, karena mereka sudah tidak menyembah agama kami lagi, sudah keluar dari agama kami, yaitu menyembah berhala. Bahkan mereka memiliki akhlak yang buruk,